Kamera action. Kita merdu suara. Siap. Jadi siapa yang mulai dulu nih? Mulai kan? Host lah. Apa pembahasan ini bang? Kita silakan sama Siki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang Dut, Bang Firman? Paling muda ke sini bang. Kita panggil biasa aja lah, panggil nama ya kan. Kabar gimana, Bang Dut, Firman? Baik kan? Baik Baik, lah. baik. Alhamdulillah. Ini masih berhubung masih di bulan Idul Fitri. Ini ada baiknya kita mengucapkan minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir batin. Ini kita saya ucapkan selamat datang Bang dengan Firman di podcast pertama kita perdana ini. Boleh. Ini nama podcastnya Peduli Kampung. Oh, oke. Ini pembahasan. Ya, kita membahas yang ini yang enak-enak aja untuk di kampung, gitu kan? Peduli itu sama kamu. Iya, sebabnya gini, Man, sudah hampir kurang lebih 30 tahun lah Bang sudah hidup di kampung kita kan. Di kampung apa ya? Kampung angan-angan lah. Itu namanya dah. Ya, kampung angan-angan ini. Jadi di sini sebagai masyarakat ataupun penduduk di kampung ini, Abang tuh punya angan-angan untuk kampung kita nih macam mana bisa maju seperti kampung-kampung yang lain gitu. Terus macam mana juga kalau ada problem, terus kita cari solusi itu yang agak enak juga gitu loh. Jadi kan selama ini kalau kita perhatikan kampung kita nih pas ada problem rame, terus agak ngeri juga gitu kan. Untung orang warung hot isu Masuk ke warung. ya, itu masuk income gitu ya. Betul. Jadi gini teman-teman, kita untuk malam ini kita adakan podcast Peduli Kampung ini dengan narasumber kita yang pertama Bang Dut atau Bang Heri Safriansah, tapi yang lebih dikenal Bang Dut lah. Iya. Ya. Betul. Selamat datang Bang. Selamat datang. Selamat malam juga. Oke, yang kedua ini teman Aku kita. host bang. Aku tak jadi narasumber di sini. Jadi Jadi mau host juga nih. Host. Jadi narasumber cuma satu Hostnya orang. dua. Oke, lanjut. Hostnya dua. Jadi- Karena titik beratnya nih Bang Dut nih. Oh, Jadi kita mau dengar klarifikasi yang katanya sampah masyarakat. Jadi gini lah ya, kita langsung masuk aja nih dalam pembahasan Peduli Kampung angan-angan. Ini Man, kalau mau merokok sambil merokok boleh Man, yang merokok ya santai-santai. Abang juga merokok masam belum? Bang Dut, kamu merokok? Udah haram hukumnya. Belum ya Bang. Lanjut. Tes hidup. Hidup. Tes. Cek. Nah, ini kita hidupkan rokok dulu Bang ya, untuk pembahasan makin nyaman. Jadi gini Bang, diperhatikan dalam setahun 2 tahun ini kita nampaknya terlalu banyak problem-problem yang menimbulkan kontroversi nih Bang. Iya. Ya kan? Jadi menurut Abang nih, keadaan kampung untuk saat ini dalam pandangan Abang tuh seperti apa Bang? Oke. Ini pertanyaan pertama nih ya. Udah jelas. Sebelum saya menjelaskan, ini ada sentilan dari Firman bahwa ini sebagai sampah masyarakat ya Firman. Ya kan stigmanya seperti itu. Harus dulu, stigmanya memang negatif. Untuk para penonton,
terlebih dahulu saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila para penonton itu tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah saya perbuat. Jadi kritikan yang melalui secara langsung itu tidak pernah dilihat sama masyarakat, ya. Mereka pada umumnya melihat di sosial media. Jadi kesannya itu, stigmanya itu memang jelek, ya. Stigmanya itu memang jelek, seperti resek lah dibilang orang, ya. Kayak itu yang pertama. Sebenarnya sebelum semuanya itu di sosmed, itu saya sudah berusaha mendatangi pihak terkait, tapi tidak di-upload. Tunggu, pihak terkait ini siapa bang? Ah, itu di desa angan-angan tadi. Oh, pihak-pihak terkait Iya. orang ini ya. Jangan kan gitu ya. Di sosial media saya itu ada akun-akun tak jelas yang masuk. Tuh, ya, untuk klarifikasi. Kemudian terkait dari pertanyaan Mas Sigit yang mengatakan apa masalahnya gitu ya. Apanya nih? Pandangan abang untuk Mantap. keadaan kampung saat Angan-angan ini. tadi. Ya, Ya. kampung angan-angan kita nih bang. Kampung angan-angan ini, Mas Sigit ya, saya itu lahirnya di Benteng. Setahun dari Benteng, kemudian saya tinggal di Pembenahan sampai lagi ini usia sudah 38 tahun. Pak Wali sudah dirasakan dari almarhum, kemudian almarhum lagi, kemudian sudah yang masih hidup hingga sampai sekarang ini, itu memang nampaknya terlalu banyak perubahan yang bukan membaik tapi memburuk. Nah, itu pandangannya. Mungkin kita bisa dapati itu dari kita sendiri juga, karena sebagai pemilih kan. Jadi pemilih itu tidak cermat, akhirnya kita milih yang kurang tepat. Nah, jadi masalahnya dari pilihan kita, dari sumber kita ini, dari pilihan kita dulu kan, kita memilih yang tidak tepat. Nah, itulah dulu masalahnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya coba nih. Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ke di pen dulu untuk abang ya. Kita mau beralih ke Firman dulu. Bang. Oke, lanjut. Oh, udah Pak. Awak nih ya. Awak bilang apa tuh bang? Sarjana hukum. Jadi untuk Firman nih, kira-kira nih man, macam mana nih tanggapan Firman kalau nengok situasi kondisi saat ini kampung angan-angan kita nih man, gimana? Dari masalahnya dulu nih bang ya berarti. Jadi kalau misalnya kita apa namanya dalam aspek sepengetahuan aku gitu kan, dalam hukum itu dalam penjabaran pemisahan kekuasaan terhadap negara demokrasi itu kan ada trias politika, ada tiga pembagian kekuasaan. Yang pertama itu ada eksekutif, kemudian yang kedua legislatif, kemudian yudikatif. Sebenarnya kalau misalnya pembagian kekuasaan itu juga bukan hanya di tingkat pemerintahan pusat, provinsi ataupun daerah, hingga nanti ke kampung-kampung juga seperti itu, di desa misalnya. Jadi misalnya Bang Dut bilang titik berat masalahnya itu mungkin daripada eksekutif. Sebenarnya ada lembaga-lembaga terkait bang. Lembaga-lembaga terkait ini yang legislatif mungkin di tingkat desa itu ada BPD, ada yudikatif juga. Nah jadi kalau misalnya abang menitik beratkan masalah problem yang timbul di masyarakat atau dari pihak terkait di desa angan-angan tadi, Yang yudikatif itu siapa sih? yudikatif itu mungkin dalam hal ini mungkin kalau untuk desa mungkin dari apa sih namanya itu yang pendamping mungkin bisa mengambil peran dan dalam hal itu. Nah kalau misalnya ada permasalahan kayak yang abang bilang ya kan, kadang abang nih menitik beratkan kepada kepala desa misalnya di desa angan-angan itu bang, yang jauh itu kan. Jadi sebenarnya ada ambil peran dari legislatif juga bang. Jadi aspirasi masyarakat, misalnya abang sebagai masyarakat juga harus menitik beratkan
permasalahan itu ke tempat kita mengaspirasikan suara kita. Gitu bang, sementara seperti itulah kira-kira lah gambarannya seperti Itu itu. ya gambaran pertama. Oh, oke, tapi kalau menurut abang pribadi nih ya, Ya, itu. di sini tuh untuk peran-peran selain Hokage itu tidak ada. Jadi yang ada tuh di kampung angan-angan nih Hokage langsung membabat habis semua struktural itu. Pokoknya semuanya di tangan Hokage lah gitu Bisa aja. jadi, Ah. bisa jadi seperti itu, bisa jadi si ada lah mungkin Hokage, ada 9 naga nih bang ya, 9 naga nih mungkin nggak tahu juga tugas dan fungsinya. Bisa Itu. jadi dia dalam fungsi pengawasan mungkin dia tidak tahu. Mm. Mungkin kalau misalnya di tempat kita tuh ada peraturan daerah, di peraturan daerah di tempat daerah desa angan-angan itulah, seperti itu kira-kira bang. Oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya di desa angan-angan ini kita mau beraspirasi, mau menyampaikan apa yang pembahasan yang agak menarik lah gitu kan. Jadi ini kita coba dari yang ini dulu lah, yang standar-standar yang bakalan kita bakal alami gitu kan. Nah terus ini Bang Dut, kita kembali ke Bang Dut tadi, seperti yang dikata Bang Dut tadi di medsos itu penyampaiannya abang itu postingan video VT atau kayak umpamanya di Facebook itu ya kan. Kalau di desa angan-angan ini terlalu banyak pengguna Facebook Bang. Ya, Jadi ibu pun sekarang, bapak-bapak pun sekarang udah pakai eksis semua ya, eksis. Jadi mungkin gini bang, kalau dia langsung ke VT gitu kan atau video, secara kita menyampaikan itu mimik wajah, nada intonasi itu kan kadang-kadang bisa merubah suatu kata-kata tuh jadi salah pengertian gitu kan. Mungkin barangkali dari Bang Dut tadi itu yang di tanggapan negatifnya dari medsos tadi itu penyampaian abang VT kah atau cuman tulisan gitu ya? Kalau kita berbentuk video, ya Mas Sigit ya, berbentuk video itu nanti orang sudah tahu langsung mendepannya, oh ini langsung menuduh gitu kan. Jadi di situ berbentuk tulisan, dan tulisan itu pun kita rahasiakan. Misalnya kita sebut ke apa ya, desanya kita rahasiakan, desa angan-angannya, kemudian kepala desanya pun kita rahasiakan. Tetapi orang ini sudah tahu mengarahnya kemana gitu. Oh ini kesini nih, ini kesini. Oke. Ada disclaimer dulu, berarti kalau kepala desa itu kita sebut Hokage. Ya. Kalau yang BPD ini kan 9, jadi 9 naga lah. 9 naga ada desa angan-angan itu kan bang. Jadi kalau di sosial media ini kalau kita membahas tentang tulisan atau sindiran itu sebenarnya bisa ke OKG ya. Itu dari Hokage. Iya, bisa juga ke apa, 9 naga bisa juga. Pokoknya semuanya kena lah, yang kira-kira tidak mengena gitu, tidak benar, kita terus berjuang. Oh iya, ini bang. Ngomong-ngomong nih bang, keberadaan Siwai atau OKG Hokage itu sekarang di mana bang? kurang jelas juga. Soalnya kalau kita pergi ke rumahnya nih digembok gitu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang Mungkin tahu. ada yang tahu. Ya, Ya, Siwai atau Hokage. Hokage itu di mana ya? Kepala Siwai. Iya. Kepala Siwai, kepala daerah Siwai. Nggak perlu jauh-jauh dulu abang. Eh, Tadi abang bilang abang apa namanya bikin status mungkin di Facebook ya, di Iya. sosial media atau TikTok. bikin TikTok video ya, ya, pernah Bang. juga TikTok. Abang kan membahas masalah nih bang. Ya. Jadi titik berat masalah nih menurut abang selama ini apa aja yang penting-penting bang dalam masalah-masalah yang terjadi abang alami, mungkin abang apa abang upayakan mungkin. Oh, itu berarti terkait sama anggaran tuh. Oh, Sama anggaran, sama semuanya kebijakan, terkait ya. anggaran ya? Ada anggaran ada, kebijakan ada. Contohnya gini ya.
keberadaan OKG lah. Nah, Ya, OKG itu seharusnya di mana dia bekerja, disitulah dia berdomisili lah ibaratnya itu. ah, Nah, tetapi ternyatanya cuman dalam seminggu itu cuma 1 hari, 2 hari, susah gitu mau ketemu gitu. Itu satu. Jadi anggotanya itu pun ada juga yang ikut dirinya kan. Nah, kepala kadusnya gitu ngikut, kemudian staf desanya juga ada ikut. Jadi itu tidak bisa dia mau ngapa-ngapain gitu, karena OKG-nya aja kepala desanya ini tuh kayak gitu gitu. Jadi menurut abang ini dengan ketidakhadiran atau mungkin bisa kita bilang nggak tahu jam tayangnya di sini. Iya, kan? tahu ya. Ya, kan? jadi Ya, sebabnya Jam kerja tidak paham dia. ini kawan-kawan perhatikan ya, di desa Angan-Angan ini jam tayang itu tuh banyak yang tidak tahu gitu. Contohnya dari ini aja lah, kita transportasi. Dari transportasi itu tidak jelas juga jam tayangnya jam berapa. Jadi jangan coba-coba ke kampung Angan-Angan kawan-kawan. Tak Kita tak jelas. merasa aneh sendiri. Tak bisa sampai. Nah, itu contoh terkecil. Mungkin dari ketidaktahuan jam tayang Hokage gitu ini berdampak dengan keikutsertaan dari bawah dan sampailah ke masyarakatnya di desa Angan-Angan ini. Mungkin gitu bang. Dan sebenarnya masih gini, jam tayang itu juga perlu ya. Tetapi kalau seandainya jam tayangnya itu tidak ada, tetapi kinerjanya ada, itu tidak dijadikan permasalahan. Oh gitu. Nah, contohnya kalau Mas Sigit umpamanya dah bekerja di luar gitu, misalnya untuk di rumah sini, tapi bekerja. Contohnya misalnya sekarang bisnis apa Mas Sigit? Wah, Pulsa. kalau sekarang bisnis pulsa, bisnis fotokopi. Fotokopi. Iya. Jadi nanti ada orang misalnya WA Mas Sigit, tapi Mas Sigit tidak ada jam tayang di pembenahan kan di kampung Mas Sigit. Di kampus Mas Sigit ya, bukan di kampung Angan-Angan ya. oh bukan dari Angan-Angan. Iya, bukan di Angan-Angan. Jadi Mas Sigit misalnya di kilo 8 ada orang WA, Firman, Bang, fotokopi Bang. Kan Mas Sigit bisa kita tolong sama orang sini melalui HP, kan kerja juga gitu kan. Oh iya. Nah, tetapi sekarang kenyataannya di kampung Angan-Angan ini beda Mas Sigit. Tidak ada jam tayang, tidak ada juga jam kinerja, dia pun tidak muncul. Jadi zong gitu bang. Zong semuanya. Jadi itu kawan-kawan, seperti moto-moto kita yang ada di Oh, ini bagus nih. di belakang Nih, ini, bagus nih. iya kan? Nah, ini bisa kawan-kawan lihat nih. Itu baca-baca aja lah yang mana yang Tim kreatif ini sampai kan? Kamera. ya baca aja yang mana kira-kira yang masuk dalam motivasi, ya iyalah tuh. Yang ini bang, membiasakan yang benar. Ya tuh. Oh. Basican benar. Nah tuh kawan-kawan ya, biasakan yang benar tapi Bukan membenarkan yang bukan biasa. membenarkan yang biasa. Nah, Itu catat tuh. Jadi membiasakan yang benar itu mungkin dari jam tayangnya harus mantap lah ya kan. Walaupun kalau seumpamanya dia di luar desa Angan-Angan itu sebenarnya dia bisa menyelesaikan, tapi secara dari kata-kata tersebut jangan membiasakan yang seperti itu. Oh iya nih bang, ini awak dengar nih dalam beberapa bulan ke depan lah nih bakalan banyak kegiatan di desa Angan-Angan kita nih bang. Iya itu. Ini salah satu contohnya ini yang bakalan menjadi yang paling dominan lah ya, itu seperti STQ, LTQ, kemudian Agustusan, kan gitu. Biasanya kan kalau untuk seperti itu, kalau setahu saya nih, ini kalau saya di kampung ini bang, di kampung pewayangan itu namanya Kampung Amarta bro. Kalau di Kampung Amarta itu jauh-jauh hari itu
untuk persiapan itu step by step sudah ada bang. Iya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya sudah kita persiapkan untuk beberapa bulan ke depan untuk menyambut kegiatan tersebut gitu. Untuk di Kampung Angan-Angan ini saya masih merasa merasa hampa ya, kayak tidak ada info, ataukah saya lama di Kampung Amarta tadi ya? Di kampung ada. Itu gimana tuh bang? Tanggapan apa Nih, kira-kira bang? Kampung Angan-Angan ini Mas Sigit ya, bisa terjadi dalam pokoknya kejap mata ini sudah selesai. Itu matanya. Magic gini. technique ya? Iya. Dia gini ya. Kalau tidak salah bulan Juli ini nanti diadakan MTQ. MTQ di Lintas Utara. Seharusnya Kampung Angan-Angan ini harus mempersiapkan diri, ya. Jauh-jauh hari itu harus mempersiapkan. Tetapi hebatnya Kampung Angan-Angan tanpa bekedip sekali aja rupanya terjadi. Kemarin aja masih gede ya, tahun 2022 itu ternyata ada tuh acara STQ di sini. Itu kaget, aku pun kaget. Itu dia bilang ada STQ. Gue bilang kapan pula ceritanya? Ada bang katanya. Oh berarti ada memang tuh. Itu yang dari siapa sumbernya tuh bang? Oh itu pemerintah setempat itu Kampung Angan-Angan. HKG dan kawan-kawan. Iya. Itu yang acara STQ yang 2000 berapa bang? 22. 2022 itu yang ini ya, yang mengorbankan bantengnya Megawati. sorry kawan-kawan, saya langsung sebut nama. Sebenarnya saya mau bilang Megatron tadi. Sorry. Jadi Mas Sigit, itu ada dana tuh lebih kurang 10 juta tuh untuk STQ. Jadi dengan berkedip mata 10 juta raib kemana tahu kita. Dana lu dari mana bang? Kamu tahu dari mana? Itu dari pusat, itu dari Baliho. Di Kampung Angan-Angan ini kan tidak punya kita kas atau kemandirian kita untuk menghasilkan pendapatan, tidak ada sih. Ya. BUMDes. Kampung Angan-Angan ada BUMDes tapi tidak produktif. Kemudian Poncai itu tidak produktif. Ada aset ada tapi tidak produktif. Jadi semua dana yang dikelola sama pemerintah desa Angan-Angan ini itu tok dari pusat. Oh gitu. Tidak ada kemandirian. Jadi saya beralih ke Firman dulu. Iya, lanjut. Iya, tidak bayar. Iya kan, Diundang mahal-mahal. diundang kan, masa yang ditanya bang terus mentang-mentang kontroversi. Yang banyak apa masalah ini kan bang Dut nih. Sebenarnya bukan banyak masalah Mas. Karena saya tuh Apa jadi risih, masalah? bukan risih dengan ketidakbenaran gitu. Mau peduli gitu. Oke, ke Firman ya. Jadi menurut Firman nih, dalam sudut pandang secara hukum, Wih, mau macam ahli. Macam ahli ya bang. Kan S2 Bu, Pak, Mas, jadi, Akang, Cayu. secara dari sudut pandang hukum, menurut Firman itu di Kampung Angan-Angan tadi kan kita dengar ada kegiatan tapi seperti ini, Kampung Angan-Angan itu seperti kampung negeri sulap. Iya. Sehari ya. Cepat jadinya. Bisa menyuruh apa saja. Jadi itu menurut pandangan hukumnya seperti apa kan? Gimana bang? Kalau misalnya dalam kegiatan itu mungkin ini yang biasanya bang yang melakukan kegiatan itu siapa bang yang melaksanakannya? Si Hokage ini? Iyalah. Apa gimana? OKG dan kawan-kawan. Nah mungkin aku tarik dulu lah bang dari trias politika, misalnya ada pembagian kekuasaan. Abang kadang terlihat menitik beratkan ke Hokage. Jadi ada Hokage itu kan mengeksekusi, kan melaksanakan. Mungkin dari 9 naga perannya itu apa bang? Seperti kita tahu mungkin peran 9 naga ini kan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan sama Hokage. Iya, jadi pandangan abang nih 9 naga ini kan 9 orang penting nih kan dalam pemerintahan desa Angan-Angan ini. Nah, gimana pandangan abang seperti apa itu dulu tuh bang? Oh, kinerjanya gitu ya. Kalau menurut aku ya, yang 9 naga ini
kali nol. Kali nol. Jadi bagus pun dia tetap kali nol. Karena saya sudah bukan apa namanya, bekerja itu, memprotes itu bukan langsung sosial media kan. Firman kan tahu sendiri kan. Saya ini berusaha memperbaiki sesuatu itu dengan jalurnya. Itu Mas Sigit. Misalnya gini, Sembilan Naga ini kan dia yang mengendalikan sebenarnya kan, ada fungsi pengawasan kan. Pengawasan, Ada 9 orang kan. Jadi sebelum kita mau nganukan OKG tadi ini, kepala tadi ini, kita harus melalui ini dulu. Biar kita sebagai masyarakat mengeluarkan aspirasi sama 9 Naga. Nanti saya tuh maunya yang 9 Naga ini yang protes ke OKG gitu. Tapi ternyata Firman, ternyata 9 Naga tadi ini kali nol. Dia tidak ada fungsi dan pengawasan itu. Iya, jadi sebenarnya kan peran pentingnya itu sebenarnya di mereka-mereka 9 Naga ini. Iya, maksudnya gitu. 9 Naga ini sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang misalnya abang bilang 1 hari jadi gitu Ya, kan. itu sulap tadi kata Mas Sigit tadi. Sulap lah, Iya. sulap. Jadi iya. kayak sebenarnya kalau menurut aku mungkin misalnya gini, kalau misalnya si penguasa si Hokage ini tidak ada yang mengawasi, atau si pengawasnya juga tidak Mengawasi. tadi tidak melakukan kinerja dengan baik, jadi ya mungkin dalam kebiasaan kita ya biasa-biasa aja bang. Iya. Jadi tidak ada peran penting dalam 9 Naga ini dalam mengambil kebijakan ini ya. Jadi seharusnya pun nanti misalnya si Hokage ini kalau misalnya dalam melakukan kegiatan atau akan melakukan merancang kegiatan itu kan ada laporan yang harus diberikan kepada 9 Naga. Atas persetujuan 9 Naga nanti baik itu disetujui dan dilaksanakan, nanti laporan pertanggungjawaban juga ada ke 9 Naga kan. Iya. Nah nanti itu aspirasi masyarakat juga melalui 9 Naga itu. Nah kalau misalnya 9 Naga tidak bergerak, si Hokage-nya bergerak sesukanya, ya sah-sah saja sebenarnya. Cuman dalam aspek hukum kan salah. Nah, dalam hal itu orang-orang ini yang Hokage pun 9 Naga pun juga salah, dalam artian mereka tidak mungkin tidak tahu mungkin ya tugas dan fungsinya ya. Itu yang aku bilang kali nol tadi. Kali nol berarti kan tidak tahu gitu. Iya. Kalau kerjasama sama OKG rasanya mungkin payah, mungkin cuman ketuanya aja kan. Ketua 9 Naganya yang bisa kerjasama dengan OKG-nya. Tapi kalau yang ke-8 orang itu kan tidak. Apalagi kalau aku lihat kan orang ini di WA kan itu ketua. Jadi sebenarnya 9 Naga ini cukup 1 orang aja, ketua aja gitu. Jadi 8 orang tidak perlu lagi. Oke. Atau mungkin barangkali selain dari 9 Naga dengan si Hokage tadi ini, mungkin masih ada lagi si pengendali biju mungkin ya. Ya yudikatif tadi bang. Iya, mungkin Yudikatif seperti itu Susah kalau semacam yudikatif. ini. Susah Dia memastikan berjalannya si orang dua ini bang. Ya kalau sebenarnya yudikatif itu kan seperti pengadilan Iya. sebenarnya. Iya. Kayak model Jadi kalau mereka di itu negara kan MK memastikan, gitu kan. Nah, ini di sini tidak ada sih. Ini kita masuk ke sesi terakhir lah ya. Mau nutup aja. Lu mau nutup nih bang? Kita tidak tutup, kita besok masih berlanjut di part Oke, 2 siap, itu siap. insya Allah kita adakan dengan pembahasan nanti Mas Sigit anggaran. Jadi bisa ke fotokopi kan. Aku print nanti di situ bukti-buktinya kita anukan. untuk yang ini bang ya. Ya anggarannya. Untuk anggarannya Iya. tadi dia. Oh abang mau buka? Dibuka lah. Di sana Soalnya kita itu. kan sudah melalui step by step ini masih tidak ada titik temu nampaknya Mas Oke, Sigit. itu ya teman-teman ya. Tunggu ya. Ya, Nah, kalian tunggu itu buka-bukaannya. Nah, itu ya biar kalian paham. kalau bisa Mas Sigit nanti Tahu. diundang juga pihak terkait. Oh siap. Aman itu. Bisa kan Hokage kalau bisa. Oh, Hokage 9 Naga ya kan? kita undang juga ya. Bisa bang. Oh, Kalau mau dipertemukan boleh juga. Kalau one by one boleh juga. oke.
Jadi gini bang, dari problem-problem yang kita alami mungkin ini sebenarnya masih banyak yang kalau untuk dibahas gitu kan. Cuman kita cukupkan, kita bulatkan aja atau kita rangkum dalam pembahasan tadi. Kemudian dari pembahasan kita tadi itu menurut abang untuk agar lebih baiknya tuh kira-kira masukan-masukan untuk si Hokage ataupun 9 naga ataupun dari Pichu tadi itu seperti apa? Gimana tuh solusi? Kira-kira Iya. ya. Jadi gini, kalau mau menerima saran dan kritik si OKG dan 9 naga tadi Mas Sigit, itu sebenarnya masalah itu sudah teratasi. Oh, iya. Asal dia mau menerima saran dan kritik. Ini kadang sudah diberi saran, sudah diberi kritikan, dia cuma memuji, Oh, bagus nih saran dan kritiknya, masukannya, tetapi oke. tidak dalam kenyataannya dia membela diri. Oh. Contoh aja gini Mas Sigit ya. Kemarin kan saya sudah pernah ke kantor desa Angan-Angan nih, membahas tentang dana ya yang bakalan dibuka nanti. Oke, Itu bukan ada penyesalan yang saya tangkap dari penjelasan dari orang-orang itu, tetapi pembelaan. Oh. Pembelaan. Gini, Hmm. dia memang benar baleho itu membahas tentang APBD perubahan. Ya. Tetapi itu tahun 2023 dan menunggu APBD realisasi itu belum ada. Sementara APBD 2024 itu sudah muncul. Seharusnya sebelum APBD 2024 harus ada APBD realisasi. Nah, itu seharusnya. Jadi menurut saya ini cuma pembelaan orang-orang itu untuk supaya tidak disalahkan gitu. Jadi orang kalau sudah tidak merasa bersalah Mas Sigit, dia tidak bakalan bisa berubah. Jadi solusinya hanya bisa ada di OKG sama 9 naga tadi. Jadi kalau bisa dia menerima saran dan kritik, dia melaksanakan saran dan kritik yang bagus, insya Allah itu berjalan bagus. Oke. Ini teman-teman, bagaimana kira-kira kalau kita Apa tuh? buat ada entah itu kotak saran kah, per dusun atau per Petisi. Iya, seperti Semacam kotak petisi. Kalau saran. petisi itu sudah mengarah ke Negatif. makzul. Kita buat kotak saran, kita buat mereka untuk membuat kotak saran ataupun melalui medsos ataupun melalui manual. Jadi fungsinya itu apa, masukan-masukan dari penduduk desa Angan-Angan mereka bisa terima gitu kan, atau mereka bisa memperbaiki sesuatu yang benar menjadi sangat benar. Gitu kan. Sebelum jauh ke situ dah bang, Oh. kira-kira bang, nih bang Lut, yang mungkin paling ribut nih nah, Iya. kira-kira Paling peduli bukan paling ribet. masalah, paling peduli dah ya, di desa Angan-Angan tuh emang masyarakatnya peduli ya bang? Kalau saya perhatikan ya, sebenarnya masyarakat tak peduli. Jangankan kita yang masyarakat awam ya, yang berpendidikan aja kan waktu baleho itu muncul kan yang orang-orang yang berpendidikan Mas Sigit ya, orang-orang yang aku anggap sebagai tokoh, orang yang mempunyai pendidikan tinggi yang bisa membantu untuk untuk menjelaskan tentang anggaran itu, sepertinya nggak peduli gitu. Nggak peduli. Jadi yang peduli itu kayaknya aku gitu. Jadi kesannya tuh rese gitu. Iya, jadi kesannya itu negatif benar, gitu. benar. Padahal kita cuma membela kebenaran gitu. Mungkin gini juga bang, dari masyarakat itu tuh bukan tidak peduli, cuman mereka tidak paham masalah titik letak ataupun seperti apa sih Iya, bisa sebenarnya jadi. gitu kan. Nah mungkin barangkali kedepannya dari pihak Hokage dan Sembilan Naga. ya dan 9 naga itu mungkin gini ya, setiap kegiatan itu diadakan seperti ruang rapat ataupun undang masyarakatnya, kita bakalan untuk lebih transparansi aja Iya. gitu aja kan. Jadi kegiatan itu ini
untuk kegiatan ini segini, ada ini. Tapi kalau untuk transparansi kayaknya kampung desa Angan-Angan ini susah Mas Sigit. ya, Soalnya kemarin pernah kejadian, pernah kan Mas Sigit di pentas depan gitu. oh iya, Itu kan Di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Itu kan Pembagian mau kita buka masalah anggaran itu kan memang sudah di stop. Itu stop katanya itu pembahasan itu nanti. Kebetulan waktu itu kan ketuanya itu orang yang kritikus juga ketuanya. iya. Kurang lebih sama kayak saya. Jadi ya gitulah mungkin ya untuk kedepannya nih masukan untuk HKG barangkali diterima. Ini tendang terakhir. Iya, sebelum mengadakan sesuatu mungkin lebih baik kita dudukkan dulu persoalannya, tujuannya apa. Kita kan sebenarnya dari semua kegiatan itu yang kita butuhkan goal, ya kan, goalnya apa sih sebenarnya gitu. Nah di samping goal itu kalau kita kaji lagi yang membawa bisa sampai ke goal itu apa, kan seperti itu. Mungkin itu bisa dijelaskan terlebih dahulu agar masyarakat nanti pun bisa paham apa yang bakalan kita buat dan hasil seperti apa yang kita inginkan bisa tercapai gitu. Iya betul. Ya kan. Oke, ini kayaknya kita sudah di sesi terakhir ya teman-teman. Udah jam berapa nih Pak? Ini udah jam Jam setengah 1:37. setengah dua malam nih kawan-kawan. Ya istri dulu. Bagi Jadi yang menyistri. oke, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan untuk sampai di sini. Barangkali nanti kita bisa undang dari berbagai pihak yang menjabat di Desa Angan-Angan ini. Kita bahas lagi masalah-masalah yang hot issue ataupun yang masalah-masalah yang bakalan terjadi agar kita di Desa Angan-Angan ini mendapatkan ataupun menjadi desa yang seperti kita angan-angan kan, ya desa yang lebih baik. Emang gitu. angan-angan itu seperti apa? Yang saya angan-angankan itu desanya enak, aksesnya enak, kita ya serba enak lah gitu kan ya. Iya betul. Ya mungkin itu saja ya kawan-kawan, bisa saksikan untuk season 2. Sesi selanjutnya di Iya. podcast lain. Oke, terima kasih Bang Dut untuk waktunya, Bang Firman, terima kasih juga untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih atas masukan-masukan untuk Desa Angan-Angan. Ini bakalan saya catat. Insya Allah nanti saya sampaikan ke HKG ya. Ya. Hokage keberapa sudah nih Pak? Ini HKG keberapa Bang? Yang keberapa ya? 1, 2, 3, 5 ya? Kelima ya? HKG kelima. Udah kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang PJ masuk juga ya? Yang PJ. Yang dipilih aja yang dipilih. Yang dipilih aja. Kalau yang dipilih aja kan PAW dipilih juga. Iyalah. Itu masuk ya? Boleh lah, boleh PJ lah. masuk atau PAW masuk gimana nih? Boleh. Masukkan aja lah semua. Itu ada 7. Oh, 7 ya. Kita sudah sampai ke HKG 7 kawan-kawan, tapi dampak yang kita rasakan untuk saat ini Begitu-begitu aja. Merongsok kalau begitu aja masih bagus tuh. Malam Kalau aja. bagus. ya kalau kata orang Jawa angel. Ya kan. Oke, teman-teman itu saja untuk pembahasan hari ini. Barangkali dari kalian-kalian yang pengen podcast silahkan mampir nih di Sumber Kopi. Nanti bakalan podcast dengan saya, silakan kirim apa yang bakalan Anda bahas, nanti kita coba untuk undang kalian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.